Yusnita? Alhamdulillah sehat. Baiklah, untuk hari ini kita kan akan mengadakan coaching ya Bu ya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu sesi coaching kita kali ini. Saya sebagai pengamat, Ibu Safrida sebagai coach, dan Ibu Yusnita sebagai coaching. Sebelum kegiatan coaching ini saya lakukan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Safrida. Baiklah Ibu, pada sesi kali ini saya akan melakukan observasi dari nanti proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Yusnita, yaitu berupa alur tirta, di mana alur tirta itu terdiri atas tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Semoga nanti di proses coaching kita kali ini bisa tampak ya Ibu ya? Iya Ibu. Nah, kalau boleh saya tahu Bu Safrida, kompetensi coaching apa yang akan Ibu observasi pada kali ini? Baiklah Ibu, pada kesempatan coaching pada pagi hari ini, pertama saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana kehadiran yang penuh atau presence. Selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi sebagai pendengar yang aktif. Yang terakhir saya juga ingin mengembangkan kompetensi saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Berarti ada 3 ya Ibu ya yang ingin Ibu kembangkan. Nah, kira-kira Ibu, dari 3 kompetensi tadi, mana sih yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang paling spesifik Bu, mungkin saya ingin diobservasi di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, berarti ingin mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ini, yaitu pertanyaan berbobot, kalau dilihat dari skala Ibu, skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di posisi mana ya Ibu ya? Saat ini Bu, saya menilai diri saya mungkin masih posisi 4 atau 5 seperti itu Ibu untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini. Jadi kira-kira masih berada di posisi 5 ya Bu ya. Jadi kalau seandainya lah proses coaching ini sudah selesai atau sudah bisa kita lakukan, kira-kira Ibu berada di skala mana yang Ibu akan capai Bu? Harapan sih Bu bisa sampai ke posisi 9 atau 10 lah Bu, tapi kalau tidak pun ya minimal posisi 8 lah. Kalau bisa sampai 10 lah Bu, Iya. karena mencapai sempurna ya Bu Iya, ya. diusahakan ini Bu. Oke lah Ibu, untuk proses coaching kali ini saya sebagai pengamat, saya persilakan Ibu Safrida dengan Ibu. Dari skala yang ingin Ibu capai, kan tadi mudah-mudahan bisa mencapai skala 10 ya Ibu ya, karena kedepannya kan akan lebih baik gitu ya kan. Nah, kalau boleh tahu Bu, kira-kira apa sih tujuan atau indikator yang kira-kira mau dicapai gitu? Saya berharap Bu pada kesempatan coaching kali ini saya mampu mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya Bu Yusnita, dan mendapatkan solusi dari persoalannya, serta bisa menimbulkan ide-ide baru lah bagi Bu Yusnita bagaimana nih mengatasi persoalan-persoalannya seperti itu. Jadi Ibu berharap ya kan, kira-kira kan Ibu ini sebagai coach ya kan, harapan Ibu kepada coach Ibu Yusnita nanti, coach kita ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan bisa mendapatkan ide-ide baru gitu ya kan? Iya begitu Bu. Oke, alhamdulillah kalau begitu saya persilakan Ibu Safrida dengan Ibu Yusnita untuk melakukan sesi coaching kali ini. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Safrida. Waalaikumsalam Bu Yus, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, cuma kayak agak batuk sedikit lah. Ibu Safrida gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada apa ini Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ada yang mau saya diskusikan ini sebenarnya. Kalau nggak mengganggu waktunya sih. Oh enggak Bu, saya masih santai-santai saja nih Bu, belum ada kegiatan. Mungkin setengah-setengah jam lagi saya ada rapat. Oh, jadi nggak apa-apa ini Bu ganggu Iya ya. nggak apa-apa. Jadi apa yang mau kita diskusikan ini hari Bu? Begini Bu, saya bingung ini Bu.
Saya kan guru bahasa Inggris Bu. Lalu? Cuma kok saya perhatikan anak-anak murid saya ataupun bukannya anak murid lah seperti itu kok kayaknya kurang suka gitu sama pelajaran bahasa Inggris, kayaknya takut ataupun bingung dan terkesan hindar menjauhi dan enggak gimana ya kita bilang nggak mau gitu mempraktekannya dalam kegiatan sehari-hari, ngomong sehari-hari gitu kan kayaknya seperti itu. Padahal yang kita tahu kan bahasa Inggris itu penting ya Bu ya di masa sekarang. Berarti pagi ini Ibu mau berdiskusi dengan saya tentang belajar anak-anak dalam belajar bahasa Inggris Ibu yang kurang aktif gitu ya Bu ya. Oke, jadi nggak tahu ya Bu. Kira-kira Bu Yus, kira-kira apa nih yang mau Ibu dapatkan dari diskusi kita pada pagi hari ini? Ya Bu, jadi gini, saya sih pinginnya dari diskusi kita ini saya bisa dapat solusi bagaimana biar anak saya itu nanti jadi anak-anak yang aktif, suka dan rutin dalam menggunakan bahasa Inggris gitu. Oh, berarti tujuan Ibu untuk kegiatan coaching hari ini adalah bagaimana supaya siswa Ibu bisa aktif gitu ya kan Bu? Oke, baiklah. Jadi kembali lagi ke persoalan yang tadi ya kan Bu. Jadi kira-kira nih menurut Ibu nih kenapa ya ada siswa Ibu yang kurang suka nih belajar bahasa Inggris di kelas itu Bu? Kalau menurut saya Bu, mungkin karena bahasa Inggris itu kan sulit ya Bu, yang tulisannya beda, artinya beda, ucapnya juga beda. Jadi mungkin mereka bingung, jadinya males akhirnya seperti itu. Berarti menurut Ibu gara-gara bahasa Inggris ini tuh dianggap sulit tuh gara-gara tulisan beda, cara bacanya beda begitu ya kan Bu ya? Jadi itu membuat anak-anak jadi bingung begitu ya Bu. Oke. Jadi kira-kira nih menurut Ibu selain itu apa lagi Bu penyebabnya Bu? Kenapa anak-anak bisa seperti itu? Mungkin karena bahasa Inggris juga jarang digunakan. Maksud saya kan dia digunakannya waktu kita masuk aja gitu kan Bu. Waktu masuk disitulah kita pakai bahasa Inggris. Lalu mungkin saya ambil koreksi diri sendiri, mungkin cara ngajar saya mungkin kurang mereka sukai seperti itu. Oh, jadi menurut Ibu karena salah satu efek apanya adalah gara-gara cara mengajar Ibu nih yang masih kurang ini. Oke, berarti nih menurut Ibu selain gara-gara sulit, mungkin gara-gara jarang melakukan praktek gitu ya Bu ya dalam kegiatan pembelajaran Ibu di kelas seperti itu Bu. Pembelajaran juga kurang menyenangkan. Oke Bu, berarti menurut Ibu pelajaran bahasa Inggris itu dianggap sulit gara-gara kurang praktek dan cara mengajar Ibu yang dianggap kurang menyenangkan begitu ya Bu? Bisa jadi seperti itu Bu. Oke, jadi menurut Ibu nih kira-kira cara mengajar seperti apa Bu yang kira-kira disukai oleh anak-anak ini Bu? Mungkin karena mereka masih anak-anak gitu ya Bu. Mungkin cara belajar sambil bermain mungkin. Oh, belajar sambil bermain gitu ya Bu ya cara ininya ya. Selain itu ada lagi Bu yang lain yang ide lain gitu yang bisa diaplikasikan? Mungkin saya bisa ngajak mereka sambil bernyanyi mungkin ya Bu ya. Bernyanyi, bermain peran, diskusi ataupun metode-metode lain ataupun mengajak mereka belajar di luar ruangan mungkin bisa menambah semangat mereka, mungkin seperti itu. Oh, berarti menurut Ibu secara konsep pembelajaran menyenangkan itu mungkin bagi anak-anak karena masih level-level SMP ya kan Bu. Pembelajarannya ini dibuat dalam bentuk yang menyenangkan seperti game, seperti itu ya Bu ya. Dan bernyanyi seperti itu. Oke, jadi Bu Yus kira-kira nih Bu Yus bisa tidak cara mengajar seperti itu Ibu terapkan di kelas Ibu? Sepertinya bisa Bu, karena setelah belajar di CGP saya ada belajar tentang bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan di kelas gitu. Saya mau terapkan itu. Oke, baiklah Bu, bagus sekali berarti ya kan Bu idenya tadi yang sudah disampaikan tadi. Jadi saya juga mendengar nih bahwa agar bahasa Inggris itu mudah bagi anak-anak mereka juga harus sering dipraktekkan begitu ya kan Bu? Iya. Baiklah Bu, sekarang menurut Ibu hal apa nih yang bisa membuat bahasa Inggris itu bisa rutin nih dipraktekkan atau digunakan oleh anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya mungkin dengan membuat sebuah kegiatan kali ya Bu, kegiatan yang rutin dilakukan
setiap minggu. Maksud saya gini, saya punya impian Bu. Saya punya impian membuat sebuah kegiatan berbahasa Inggris. Ambil satu hari, misalnya tadi hari Sabtu di awal pelajaran. Jadi di awal pelajaran itu anak-anak bisa menampilkan kreasi mereka, baik itu bernyanyi, bermain peran, diskusi, storytelling, stand up komedi atau apapun itu, yang semuanya dalam bahasa Inggris tapi dengan minat mereka. Jadi mereka lepas di situ, bisa sambil belajar dan tetap menggunakan bahasa Inggris. Iya, bagus sekali tuh Bu, impian yang tadi yang Ibu bicarakan tadi. Jadi kira-kira Bu, menurut Ibu ada nggak kendala untuk mewujudkan impian Ibu tadi? Ada lah Bu, karena kan kalau saya rasa kegiatan seperti itu dilakukan sendiri pasti saya akan sangat kesulitan Bu. Oh, berarti Ibu merasa sulit karena kegiatan itu dikerjakan sendiri seperti itu ya Bu ya. Artinya Ibu membutuhkan bantuan dari orang lain ya. Jadi kira-kira siapa nih Bu yang bisa membantu Ibu untuk merealisasikan impian Ibu tadi? Yang bisa membantu saya rasa saya butuh dukungan kepala sekolah Bu yang utama. Karena ini kan ini kegiatan sekolah ya, bukan saya sendiri. Saya butuh kegiatan dukungan kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, wali-wali kelas, dan seluruh stakeholder sekolah lah, warga sekolah untuk mendukung terwujudnya ini kegiatan ini. Oke, berarti Ibu butuh dukungan dari semua warga sekolah, termasuk kepala sekolah dan guru-guru gitu ya kan Bu? Oke, baiklah Bu Yus. Menurut Ibu tindakan apa nih yang bisa dilakukan agar bisa mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru tadi? Pastinya saya harus menjumpai dulu ini ya Bu ya. Iya, jelas. Harus dijumpai dulu. Lalu saya, mungkin saya buat dulu rancangan kegiatan apa yang mau saya lakukan. Lalu saya temui kepala sekolah, saya serahkan apa saja kegiatannya dan minta dukungan dari beliau serta mensosialisasikan pada wakil kepala sekolah dan guru-guru lain semuanya. Oke, berarti saya simpulkan nih menurut Ibu berarti selanjutnya ini Ibu harus menyusun rencana dulu ya kan Bu ya. Rencana kegiatan ini mau dibuat seperti apa nantinya dan disampaikan kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru semuanya. Ya kan. Jadi ini kira-kira nih Bu, kapan nih kira-kira nih rencananya ini mau dikerjakan? Saya rasa mungkin mulai besok saya sudah mulai membuat rencananya Bu, karena saya sudah mulai semangat ini, sepertinya ada ide-ide baru. Lalu setelah besok saya buat rancangannya berdasarkan bakja biar terorganisir, biar terperinci. Lalu saya akan segera menemui kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Oke, aduh senang sekali saya Bu dengar rencana tadi untuk mencapai impian Ibu tadi ya kan Bu. Saya tunggulah kalau begitu kabar baiknya ya kan Ibu, tentang tadi impian yang sudah Ibu bicarakan tentang English Day tadi akan dilaksanakan di hari Sabtu secara rutin. Iya Bu, terima kasih sekali Bu. Saya merasa lega nih sekarang udah buat praktek coaching sama Ibu Saprida. Akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan yang sudah saya bingungkan dari kemarin. Iya, oke. Saya juga sangat senang dengan rencana-rencana Ibu tadi. Semoga bisa terrealisasi ya kan Bu segera dan secepatnya. Amin. Oke, iya. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Saya izin kembali ke kelas ya Bu. Oke. Mau ada yang mau saya sampaikan. Oke ya. Satu silakan Ibu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas coaching kita hari ini. Kira-kira Bu, apakah indikator yang Ibu sampaikan di awal pertemuan kita tadi sudah tercapai Ibu? Tadi kan Bu, indikator saya adalah bahwa coach saya mampu mengidentifikasi persoalannya kan Bu. Menurut saya sih indikator yang saya harapkan sudah saya capai Bu, karena coach saya sudah mendapatkan solusi dan dia sudah bisa mengidentifikasi nih apa sih persoalan dia sebenarnya di dalam proses pembelajarannya seperti itu. Berarti pada proses coaching hari ini Ibu sebagai coach dan Ibu
Yusnita sebagai coaching ini sudah mendapatkan solusi gitu ya Bu ya terhadap masalah yang dihadapi coaching ini tadi dan sudah mendapatkan ide-ide baru gitu ya Bu ya. Iya Bu, seperti itu. Oke lah Bu, kalau begitu baiklah Bu, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap proses coaching tadi. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya dari apa yang saya observasi alur ceritanya sudah tampak Bu, baik itu tujuan, baik itu identifikasi, baik itu rencana aksi maupun proses tanggung jawab. Di sini di proses coaching tadi itu sudah tampak semua Bu, bagus. Oke, terima kasih Bu atas observasi yang sudah dilakukan. Nah, jadi Bu, kira-kira dari proses coaching yang kita lakukan ini, kalau dibuat dalam bentuk skala dari 1 sampai 10, Ibu kira-kira berada di skala yang mana Bu? Mungkin saya menilai saya Bu saat ini posisi 9 kali ya Bu ya, 8, 9 seperti itulah Bu saya menilai. Jadi sudah agak sempurna gitu ya kan Bu, Iya. sudah mencapai skala 9, amin. Ada peningkatan. Ada peningkatan ya kan Bu ya. Jadi Bu, menurut Ibu lah kira-kira ini ya, kalau seandainya proses coaching itu kita lakukan kembali, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan atau kompetensi apa yang ingin Ibu observasi secara spesifik lagi Bu? Mungkin Bu, yang selanjutnya saya ingin mengembangkan tentang kompetensi kehadiran penuh Bu, karena saya merasa kok agak susah fokus ini dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh coach saya seperti itu Bu. Oke, berarti untuk kedepannya Ibu berharap bahwasanya kompetensi kehadiran penuh ingin Ibu tingkatkan lagi Iya, ya kan? seperti Selain itu tadi kan udah untuk pertanyaan robot sudah mantap lah gitu ya kan Bu ya. Jadi untuk proses coaching kali ini saya rasa sudah cukup Ibu. Oke. Terima kasih